Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ibu-ibu, sekarang ini merupakan video ketiga. Saya akan membahas tentang setiap ibu itu cantik, ya. Cantik ini tuh sensitif banget soalnya di ibu-ibu zaman sekarang di era milenial ini hampir semua ibu-ibu tuh pengen cantik, pengen glowing dan segala macam. Dan itu urgent gak sih? Urgent dong, perempuan ya harus cantik. Tapi mari kita pahami dulu konsep cantik ini seperti apa. Kalau saya pribadi memahami konsep cantik ini tidak hanya dari segi physically yang berupa kulit glowing, hidung mancung, body langsing, berpostur tinggi, dan sebagainya. Tetapi saya melihat cantik itu secara kompleks, yaitu cantik lahir batinnya, yaitu seseorang itu akan nampak cantik apabila misalnya wajahnya yang pertama bersih dulu ya. Perempuan itu kita sebagai ibu itu harus bersih dulu, bersih, yang penting bersih, rajin gosok gigi, bersihkan kuku segala macam. Itu hal-hal poin-poin utama dulu, karena saya kasih tahu ya, laki-laki itu pasti yang pertama kalau kenalan sama perempuan yang dilihat tuh gigi sama kukunya. Jadi perempuan itu kita nggak perlu dulu yang aneh-aneh sampai ke level make up dulu. Yang utama itu kebersihan dulu, mandi, kuncinya mandi pakai deodoran, itu dulu yang simple. Oke, lanjut. Apa sih cantik itu? Definisi cantik kalau saya pribadi mendefinisikan cantik itu dari dua aspek ya, aspek lahir dan aspek batinnya. Tadi bersih ya, kalau udah bersih itu udah, bagi saya pribadi itu sudah mencukupi komposisi cantik secara fisik. Nah sekarang cantik secara batin itu apa? Di sana ada kebaikan hati yang bisa diukur dengan apa? Pertama, yang paling mudah ya, senyum. Mari kita sebagai ibu-ibu ramah senyum. Jadi otot-otot di wajah kita itu tertarik karena kita rajin senyum. Ya senyum aja, kata Nabi juga, kita sebagai umat Islam mengatakan bahwa senyum itu sedekah. Jadi kita senyum, selain senyum apa? Kita juga ramah ya. Kita ramah, misalnya mertua datang ke rumah disapa, ditegur, atau kerabat-kerabat siapapun, terutama kita sesama perempuan, mari kita saling tegur. Setelah kita senyum, ramah, kita juga memiliki mindset yang positif. Dengan mindset yang positif itu akan memancarkan aura mata kita itu berseri-seri, bersinar gitu. Akibat dari kita itu selalu berpikir positif. Dan senyum tadi itu bisa ini menarik otot-otot apa, mungkin namanya secara spesialis dunia kesehatannya saya tidak tahu, biar saya tidak salah sebut. Jadi balik lagi, cantik itu ada dua ya bunda-bunda, cantik secara fisik dan cantik secara batin. Dan combine keduanya ini tuh harus gitu loh. Karena kalau udah cantik secara lahir dan batin itu susah pudarnya. Kalau cantik secara fisik saja itu cepat pudar. Dan kenapa urgensi saya bahas bunda ini cantik? Zaman sekarang banyak sekali ibu-ibu yang insecure. Di video sebelumnya saya bahas tentang insecure karena pekerjaan. Hari ini banyak yang insecure gara-gara wajah katanya tidak glowing, wajah berminyak, body melar. Itu bukan masalah ibu-ibu, itu bukan masalah yang besar sebenarnya ya, kan masalah yang besar. Walaupun wajah kita tidak glowing, tubuh kita tidak tinggi dan tidak langsing, pertama itu Anda bersih dan kita sehat, ya sudah. Dan tadi itu didukung oleh senyum, pikiran positif, ramah, insya Allah akan terpancar aura cantik di wajah kita. Di sini saya tidak akan ngomong skincare dulu ya, karena apa? Karena kita itu dulu tidak berbicara tentang skincare, ini tentang budget, nanti di video-video berikutnya akan kita bahas lebih umum lagi. Yang sekarang pembukaan tentang setiap ibu itu cantik adalah tadi itu, ibu-ibu tuh cantik dengan karakter, dengan dirinya sendiri. Dan Anda harus percaya, Anda harus mengimani Anda itu cantik. Yang utama, Anda itu cantik dengan kekhasan dan karakter Anda sendiri. Jadi Anda tidak perlu, ibunda-bunda nggak perlu pakai standar kecantikan orang lain untuk memverifikasi Anda itu cantik. Dan kata Seprenata, kita tidak perlu verifikasi dari orang lain kalau kita itu cantik. Kita tidak perlu verifikasi itu. Bagi kita ibu-ibu yang sudah memiliki suami, ya cukup suami kita menganggap kita cantik dengan apa yang kita miliki, dengan tampilan kita bersih tadi itu yang utama, ya sudah cukup. Dan kita harus betul-betul mengimani kita cantik, sehingga tidak ada insecure yang membuat kita itu jadi malas bergaul atau jadi minta uang lebih ke suami untuk beli skincare segala macam. Akibat kita tuh nggak yakin kalau kita cantik. Jadi sekali lagi ibu-ibu dimanapun Anda berada, Anda itu cantik, percaya deh. Coba sekarang Anda di rumah Anda itu di depan kaca, tatap wajah Anda bilang ke diri Anda sendiri, saya cantik. Cantik di sini tidak untuk dibanggakan, tapi untuk disyukuri ya, sebagai mood booster untuk diri kita pribadi, sehingga kita menjalani hari kita dengan tenang karena kita percaya kita itu cantik tanpa skincare gitu loh. Ya kalau ada uang, kalau ada budget untuk ke skincare, syukur alhamdulillah silahkan. Tapi bagi kita yang
mungkin biasa sasaknya tuh tidak genem ya, nggak inilah, nggak telat, nggak genem, apa ya bahasa Indonesia itu, kurang kurang excited untuk melakukan treatment atau perawatan itu ya nggak masalah. Yang penting kan saya pribadi ya, saya secara standar sih saya nggak cantik, tapi saya pribadi saya sangat mengimani kalau saya cantik begitu. Terutama saya pengaruhi suami saya, katakan saya istrimu ini cantik, dan dia harus imani, dan dia cepat bilang iya, karena suami saya tuh yakin dengan dia bilang iya itu maka beliau akan menghemat uang skincare gitu loh. Ini ada joke-joknya sedikit ya Bu-ibu di video, jadi biar ibu-ibu nggak terlalu kaku menonton videonya. Jadi sekali lagi Bu-ibu, setiap kita itu adalah cantik, setiap ibu-ibu itu cantik ya. Jangan insecure sama sekali. Dan sekali lagi, faktor atau standar cantik itu tidak hanya dilihat dari seberapa putih, seberapa glowing kulit kita, tapi seberapa mampu kita bijaksana mengelola diri kita. Oke, assalamualaikum.